satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin, haleluya. Di waktu aku susah, haleluya, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Amin, haleluya. Di waktu aku susah, amin, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menyelamatkan aku, haleluya. Ada satu sobatku yang luar biasa, oh haleluya. Dia tidak pernah tinggalkan diriku. Amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani, melindungi hidupku. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang melindungi hidupku. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Nama Tuhan Yesus yang menjadi penolongku. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menyelamatkan hidupku. Amin, haleluya. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dan 6, demikian firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu aku dengan yakin berkata, Tuhan Yesus adalah penolongku. Amin. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menolong, menyelamatkan hidupku. Amin. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus penolongku. Nama Yesus yang luar biasa, dahsyat, ajaib. Amin, haleluya. Namanya Tuhan Yesus. Sekarang ya Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung, itu mulia, kudus. Nama Yesus yang sempurna, pujaanku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang memberikan keselamatan dalam hidupku. Amin. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus adalah Tuhan juru selamatku. Amin, haleluya. Bapa, kuduskan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Layakan sebentar kami baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran dalam hidup kami Bapa. Ampuni kami orang berdosa nih Bapa. Kami akui kami orang berdosa. Ampun Tuhan. Sucikan dan kuduskan mulut hamba-Mu. Sucikan tubuh jiwa roh kami. Layakan Bapa untuk sebentar kami baca firman-Mu. Biar firman-Mu Ku taruh dalam hati kami Bapa. Ampun, Kau sumber keselamatan, sumber segala-galanya, memberkati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 12 Februari 2022. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan semua, baik online maupun onsite, atas rahmat anugerah Tuhan. Kita bisa datang berjumpa dengan Yesus, alami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab berjumpa dengan Tuhan Yesus terjadi mujizat. Berjumpa dengan Yesus, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab bagi Allah, Dialah Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan, Dialah Allah yang menciptakan segala-galanya. Itu tertulis dalam Alkitab. Maka kita percaya dan kita imani hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus. Namanya Yesus, nama yang ajaib. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Oh, namanya Yesus, amin, haleluya. Nama ajaib,
Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menjadi juru selamatku. Amin. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus, Yesus, Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Nama Yesus, Yesus, Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Luar biasa semangat saya kalau sudah bicara nama Tuhan Yesus, sebab Dia fakta nyata yang pelihara hidup saya bersama keluarga, yang pelihara hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Yesus berjanji nanti Dia akan berikan hidup yang kekal. Dia janji saat ini memberikan damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27 saya mau baca. Yohanes 14 ayat 27, ini janji Tuhan kepada kita semua, yaitu Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Saya mau baca Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Inilah janji Tuhan. Maka kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada di dalam janji Tuhan, ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari demi hari kita melangkah, bukan melangkah cemas, takut, karena pandemi COVID-19 semakin meningkat, membuat kita cemas. Di luar Yesus membuat kita khawatir. Memang benar. Khawatir, rasa takut, rasa bimbang. Terjadi segala macam persoalan. Itu di dunia. Tapi mohon maaf, di surga tidak ada, saudara. Di dalam Yesus tidak ada. Pernah baca Alkitab? Apakah ada tunjukkan kepada saya kalau ada ayat mengatakan Yesus sakit? Tidak pernah. Setiap orang yang sakit datang kepada Tuhan, semua sembuh. Bahkan yang mati bangkit, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam Dia ada jawaban atas segala kali. Amin, puji Tuhan. Bangga dan merasa bahagia. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Come back to the Holy Bible. Come back to Jesus Christ, our wonderful Savior. Amin, puji Tuhan. 2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rehab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot, sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yesil. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefisobet. Anak-anak Rimon orang Beerot itu, yakni Rehab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isyobet ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikian Rehab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isyobet sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Arapa Yordan. Kepala Isyobet itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isyobet anak Saul, musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah memberikan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rehab dan Baana saudaranya, anak-anak Rimon orang Beerot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik,
maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak. Dan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan menyampaikan kamu dari muka bumi? Ayat 12 terakhir. Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kakinya mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron, tetapi kepala Syobet diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam 2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 12. Ini satu pasal kita bacanya 12 ayat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang setia rajin baca firman Tuhan, rasa hauskan firman Tuhan, rasa kita mau lebih dalam dengan firman Tuhan, supaya apa? Kita koreksi diri, kita evaluasi diri, supaya kita tidak mau seperti orang-orang jahat yang ada di dalam Alkitab. Di Alkitab ini ada orang baik, ada orang jahat, dibuka semuanya supaya kita bisa paham. Ini loh kata Tuhan, di dalamnya ada orang-orang baik, jahat. Orang yang baik adalah orang yang taat kepada firman Tuhan seperti Daud. Tetapi keluarga dari Saul ini banyak yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua menjadi orang yang baik, menjadi anak Tuhan yang baik. Jangan berbuat kejahatan, tapi berbuatlah baik. Yaitu kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu ajaran dari Yesus, itu perintah dari Tuhan, yaitu Tuhan memberikan suatu kesimpulan, summary, aturan hukum yang terutama dalam Markus 12 ayat 30-31, yaitu kasihilah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh secara vertikal, baru secara horizontal mengasihi sesama manusia. Itu terus, coba saya ulangi. Ini perintah Tuhan yang utama dalam Markus pasal 12, saudara. Ini perintah Tuhan dari seluruh isi Alkitab itu. Dari Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab. Semua menjadi kesimpulan tertulis dalam Markus 12 ayat 30-31. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dari awal Tuhan sudah mengajar saudara tentang kasih dari sejak awal. Tidak ada di dalam Alkitab ditulis saling membunuh. Tidak ada. Yang bunuh pertama terjadi Kain bunuh Habel. Terus kenapa? Kerasukan iblis, saudara. Kalau kita tidak ada firman Tuhan, maka pentingnya hati ini, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, selalu jaga hati. Minta dalam nama Yesus Tuhan, jaga hatiku, isi dengan firman Tuhan. Kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, roh jahat bisa masuk. Seperti ini contohnya. Ini sama-sama, ini boleh bilang ini sepupu loh saudara ya. Contoh, Mephibosheth yang dibunuh itu kan cucunya Saul. Termasuk ini juga cucu Saul, anak Saul punya 2 orang anak laki yang sebetulnya sepupu. Tapi dasar biarpun saudara ini terjadi saling bunuh karena apa? Hatinya ada iblis, saudara. Maka pentingnya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Jangan sampai ada saling benci, saling dendam, dengki. Itu suara dari iblis. Kita hancurkan dalam nama seperti Yudas Iskariot ini. Coba bukti nyata. Ini tertulis dalam Alkitab. Ini iblis masuk ke dalam hati Yudas Iskariot. Tertulis dalam Lukas 22 ayat 3. Coba ini. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Seorang dari ke-12 murid itu. Kalau pergilah Yudas kepada imam kepala dan kepala pengawal bait Allah. Dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ini ada pembunuhan. Dia mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus padahal Yesus juru selamat, saudara. Bisa terjadi ini murid-murid Yesus nih. Murid Yesus. Sama juga Saul. Anaknya, cucunya itu. Coba. Saudara sepupu, saudara. Cucu sepupu. Saling membunuh. Manusia dibunuh. Karena apa? Hati tidak ada kasih Tuhan. Maka penting kita belajar firman Tuhan. Dibuka sehingga kita baca. Rajin baca Alkitab. Sehingga kita paham. Ini loh. Orang zaman-zaman dulu. Termasuk zaman sekarang sama. Zaman sekarang terjadi itu. Saling bunuh suami, bunuh istri, istri bunuh anaknya. Semua ada kacau balau. Pokoknya kacau kalau saya dengar berita-berita. Kejahatan makin bertambah. Karena apa saudara? Karena tidak ada kasih Tuhan. Coba tertulis saudara. Di dalam Matius pasal 24. Manusia ini makin durhaka saudara. Kalau hilang kasih Tuhan, mendekati kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Manusia saling durhaka. Coba Matius 24 ayat 12 sebagai terakhir. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Makin durhaka manusia itu. Tidak ada kasih Tuhan. Maka pentingnya saat ini, sekelompok kita, seberapa jiwa yang kita dipanggil pilih Tuhan. Kita jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita.
termasuk saya bersama Bapak Ibu. Mari kita simpan firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kita dikuasai dengan firman Tuhan. Senantiasa kita andalkan Tuhan Yesus. Tidak ada sobat yang lain, hanya seperti Dia Yesus, satu-satunya menjadi sobat yang sempurna. Mari Bapak Ibu, kita mau taat. Apa yang tertulis dalam Alkitab kita kerjakan. Itu hukum kasih. Sehingga demikian, hukum kasih adalah hukum Tuhan, hukum sumber kebenaran yang dapat membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus Tuhanku, juru selamatku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, menghibur dan juga menyelamatkan segala-galanya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus Tuhanku, Yesusku juru selamatku, amin, haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus itu juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita, Immanuel.